Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ayyuhal musyahidunal a'izza fi anha'il alam. Para pemirsa di mana saja Anda berada, tema kali ini yang akan saya sampaikan adalah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar. Sebelum membaca menjelaskan sebab turunnya surat Lailatul Qadar, perlu saya sampaikan kenapa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar. Limadza summiyat Lailatul Qadri qadran. Limadza krono opo, karena apa? Summiyat dinamakan, dijenengno opo Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, qadron ing aran Qadar. Kenapa Lailatul Qadar dinamakan malam Qadar, malam takdir? Li'anna fiha taqdirul umur wal ahkam wal arzak wal ajal wa ma yakunu fi tilkas sanati ila misli hadhihi lailah minas sanatil muqbilah. Li'anna fiha, karena di dalam Lailatul Qadar taqdirul umur, takdir semua hal-hal kehidupan kita ini ditakdirkan lagi, di-upgrade lagi. Dengan harapan kalau dulu rezeki kita satu hari 20.000, sekarang 20 juta. Nah, itu ada upgrading, ada pembaharuan, tajdid, ya. Ada pembaharuan takdir lagi. Karena takdir Allah itu ada dua, ada mu'allaq, ada mubram. Kalau mubram tidak bisa dirubah, yaitu Allah menentukan. Seperti lahirnya Muhammad, itu takdirnya takdir mubram. Seperti turunnya Al-Quran, itu takdirnya takdir mubram. Tapi seperti rizki kita, kapan kita mati, bikat birizkihi wa ajalihi, takdirnya ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Yang mubram kalau sudah ditulis 70 tahun, ya umurnya 70 tahun. Kalau mu'allaq, kalau kita usahakan biddu'a, karena doa tidak akan, karena takdir tidak akan bisa dirubah illa biddu'a, kecuali dengan doa. Disinilah malam Lailatul Qadar kita memohon kepada Allah dengan memperbanyak, dengan iktikaf di masjid. Seperti yang kita jelaskan kemarin, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan umur kita diberi panjang oleh Allah, umur yang panjang dan barokah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan semakin baik amal ibadahnya. Ini ya. Jadi hukum-hukum dirubah, wal arzak dirubah, wal ajal dirubah. Wa ma yakunu fi tilka sanah ila misli hadhihi lailah minas sanatil muqbilah. Sampai tahun datangnya Lailatul Qadar di
tahun yang akan datang, 1447 nanti yang akan datang. Biqadrillahi ta'ala dzalika fi biladihi wa ibadihi. Wa ma'na hadza anna Allah ta'ala yudhiru dzalika lil malaikati wa ya'muruhum bi fi'li ma huwa min wadhifatihim bi ayyaktuba lahum ma qaddarahu fi tilka sanah. Allah memerintahkan para malaikat yang bagian mencatat amal ibadah kita, merubah tulisan-tulisan itu dengan tulisan yang kalau memang mendapatkan Lailatul Qadar, maka mendapatkan catatan yang lebih baik. Inilah sehingga dinamakan Lailatul Qadar, malam perubahan takdir. Nah, sekarang saya akan menyampaikan limadza sumiyat Lailatul Qadri. Ya. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar lagi? Ya. Li'annaha yuqaddiru fiha al-umur wal ahkam kullaha min tilka sanah ila sanatil muqbilah. Yaitu karena Allah merubah takdir itu, hal-hal yang berkaitan dengan hukum, hal-hal yang berkaitan dengan apa itu umur, rizki. Kemudian Allah menyerahkan perubahan itu. Ya, kalau komputer di-upgrade lagi. Kemudian Allah menyerahkan takdir-takdir itu tasallama al-mudabbirat kepada malaikat mudabbirat. Summa tusallamu al-maqadir al-mudabbirat daftar rahmah. Daftar rahmat wal azab ila Jibrilah kepada malaikat Jibril. Diserahkan kepada malaikat Jibril. Wa daftarun nabat, ya. Kalau rahmat dan azab diserahkan kepada malaikat Jibril. Wa daftarun nabatat untuk catatan pepohonan. Wal arzak rizki ila Mikail kepada malaikat Mikail. Wa daftarul amtar war riyah ila Israfil. Dan Allah menyerahkan catatan perubahan takdir ini untuk urusan hujan dan angin kepada malaikat Israfil alaihi salam. Wa daftara qabdir ruh wa inqidha'il ajal ila Izrail. Dan menyerahkan daftar atau perubahan qada untuk ajal, untuk kapan matinya, untuk pencabutan ruh ini kepada malaikat Izrail. Inilah fiha yufarriqu kulla amrin hakimin. Firman Allah. Fiha yufarriqu kulla amrin hakimin. Nah, yang nomor 2. Limadza sumiyat Lailatul Qadri wa kaifa, apa sebab diturunkannya Lailatul Qadar, atau wasababu nuzil hadhihi surah, apa sebab turunnya Lailatul Qadar atau surat Lailatul Qadar ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, ada hadis yang diceritakan Ibnu Abbas. Rasulullah menceritakan satu cerita atau kisah. Kata Rasul, Zakara Jibril alaihi salam. Suatu ketika Jibril menceritakan suatu cerita kepada Nabi. Inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita abdan yuqalu lahu Sam'un. Mengenai seseorang yang namanya Sam'un. Kalau bahasa Injilnya Samson. Abdan, hamba Allah. Yuqalu lahu Sam'un al-Ghazi. Samson yang ahli perang. Karena Samson punya badan yang kuat dan bisa mengalahkan orang-orang kafir yang menantang ya kewalian Sam'un atau Samson. Wa huwa ghaza al-kufar alfa syahrin.
pernah Sam'un ini berperang, memerangi orang-orang kafir yang tidak percaya, orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan, dan melawan kepada Sam'un alfa syahrin selama 1000 bulan atau 300 lebih. Wa kana silakuhu lahyu jamalin. Dia tidak pakai senjata tombak, tidak pakai pedang, apalagi bedil, enggak. Tapi silahu lahya jamalin. Ini tulang unta. Walaysa lahu ghairuha, tidak ada lain senjatanya kecuali itu. Min alati harbin, dari alat peperangan. Wa kullama daraba al-kuffara bi hadhil lahyi. Ya, ketika Sam'un ini memukul musuh-musuhnya orang-orang kafir dengan tulang, ya tulang ini ya tulang mulut yang ada di bawah mulut ini. Qatala ma adatuhum, bisa membunuh ribuan musuh-musuh atau orang-orang kafir. Fa idza atasha, ketika dia bersin, yakhruju min mawdi'il asnan ma'un 'azbun fayashrabuhu. Sam'un ini punya keramat. Kalau dia bukan nabi, punya keramat. Kalau nabi punya mukjizat. Apa keramat Fir'aun? Ketika dia bersin, keluar dari mulutnya min mawdi'il asnan, tempat giginya itu, ma'un 'azbun fayashrabuhu, air yang segar, kemudian diminumnya. Jadi tidak pernah beli aqua, tidak pernah beli minuman, tidak pernah beli makanan. Wa idza jaa yambutu minhu lahmun fayakuluhu. Sam'un itu kalau lapar, yambutu minhu lahmun fayakuluhu, keluar ya dari sini, jaa dari perutnya ini keluar daging yang masih segar. Fakana ala hadza kulla yaumin hatta madha min umrihi alfa syahrin. Demikianlah seterusnya Sam'un setiap hari. Tidak pernah beli makanan, tidak pernah beli minuman, karena ini keluar minuman, keluar makanan dari tubuhnya. Sehingga lewat umur 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Salasun wasamanu nasanatan, yaitu 3 tahun dan 80 bulan. 83 tahun. Ya, 83 tahun. Salasun wasamanuna sanatan. Wa arba'atu asyurin, 4 bulan. Jadi 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Fa'ajazal kufaru an ratihi. Dengan keadaan dan kondisi ini, orang-orang kafir ini tidak mampu menghadapi Sam'un. Sudah kuat, punya mukjizat, punya kekuatan yang hebat. Ya, kalau dia sudah melemparkan tulang unta itu, bisa membunuh ribuan orang kafir. Dan senjatanya kemudian kembali lagi ke Sam'un atau Samson. Faqalu limra'atihi wa ya kafirah. Nah, sayangnya ini Sam'un punya istri yang pengkhianat, ya, istri pengkhianat. Ya pura-pura saja cinta Sam'un. Wa ya kafirah, pengkhianat, kafir. Inna nu'tika amwalan kasiratan, kata orang-orang kafir. Hai istri Sam'un, Samson, akan aku berikan kamu uang yang banyak kalau kamu bisa membunuh suami kamu. In qatalta zaujaka, kalau kamu bisa membunuh suamimu. Ya. Qalat, jawab istrinya, anala aqdir ala qadri. Kamu tahu Sam'un punya mukjizat, Sam'un punya kekuatan yang super, ya. Saya tidak mampu, kamu saja tidak bisa melawan, apalagi saya perempuan. Tidak mampu membunuhnya meskipun kamu beri aku uang banyak. Qalu, mereka menjawab, nu'tika hablan syadidan fashuddi bihi yadaihi wa rijlaihi fi naumihi wa nahnu naqtuluhu. Akan aku berikan tampar kamu, kemudian ikat dia dengan tampar itu, tangannya, 2 kakinya,
Kalau sudah kamu ikat, kami semua akan datang akan membunuhnya. Fasyaddathul mar'atu fi naumihi. Ketika Sam'un tidur, istrinya mengikat ya dengan tampar yang diberikan oleh orang-orang kafir itu. Tapi Sam'un fastaiqadha, dia terbangun, faqala man syaddani, siapa yang mengikat saya ini? Faqalat, istrinya menjawab, ana syaddatu ya Sam'un li ujarribaka. Hai suamiku, saya sayang kamu. Cuma saya mencoba kamu ini bisa enggak? Kuat enggak? Saya ikat dengan tali-tali yang kuat ini. Fajadzaba yadahu faqata al-habla. Maka dia tarik tampar itu, kemudian terpotong-potong. Summa ja'al kuffar bisilsilatin fasyaddatul mar'a biha fastaqadha. Kemudian diganti oleh orang-orang kafir dengan rantai yang kuat. Itu pun dilepaskan oleh Sam'un. Faqala man syaddani, hai istriku, siapa yang mengikat saya rantai ini? Qalat ana syaddatu li ujarribaka. Fajadzaba yadahu faqata as-silsilah. Saya sebagai istri kamu ingin mencoba kekuatan kamu. Kuat enggak kamu saya ikat dengan rantai-rantai besi ini? Ternyata kamu kuat. Summa qalat kal'ula. Faqala ya imra'ati. Kemudian Sam'un membuka rahasia. Hai istriku. Wali min awliya illah. Ketua awliya. Saya adalah kekasih Allah awliya illah. La yaghlibu alayya syai'un min amri dunya illa sya'ri hadha. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya saya. Ya. Cuma saya punya rahasia. Saya bisa dikalahkan kalau rambut saya ini dipotong. Nah, itu saya baru kekuatan saya hilang. Wa kana lahu sya'run tawilun, perlu dicatat bahwa Sam'un punya rambut yang panjang. Fasami'at imra'atuhu, kemudian rahasia itu dipegang oleh istri yang pengkhianat itu. Nama qata'at zawa ibahu fi hali naumihi. Kemudian rambutnya dipotong oleh istrinya. Wa kanat samani qita'in, sehingga ada delapan potong min sya'ri ra'sihi. Wa kulluha tajurru alal ardi. Fasyaddat bi arba'i dhawa'iba minha yadaihi wa bil arba' ukhra rijlaihi fi naumihi fastaiqadha. Kemudian potongan-potongan rambutnya itu, ya, perempuannya yang pengkhianat itu mengikatkan samani qita'in, ya, delapan potongan itu di kepalanya, di kakinya, di tangannya, semuanya diikat dengan rambutnya. Fastaiqadha, kemudian dia bangun. Faqala man syaddani, siapa yang mengikat saya ini? Siapa yang mengkhianati saya ini? Faqalat ana syaddatu li ujarribaka. Saya istrimu yang berkhianat kepada kamu. Biar kamu mampus, biar kamu mati. Ternyata memang iya, falam yaqdir ala qat'iha. Sam'un tidak mampu melepas ikatan-ikatan rambutnya. Fa akhbarat imra'atuhu al-kuffara. Kemudian memberitakan cerita ini kepada orang-orang kafir. Faja'u wa zahabu bihi, kemudian mereka pada datang membawa peralatan-peralatan perang. Kemudian disembelih Fir'aun itu, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Karena kekuatannya sudah tidak ada. Karena rahasia rambutnya. Wa kana fihi amudun fa'awthaquhu, kemudian diikat di tiang-tiang tembok ala dzalikal amud faqata'u udhunaihi, kemudian mereka memotong kedua telinganya, wa ainaihi wa syafataihi wa lisanahu wa yadaihi wa rijlaihi wa kulluhum yajtama'una fi dzalikal baiti. Dipotong telinganya, dicublis matanya, dipotong lisannya, lidahnya, ya, dipotong dua tangannya, dua kakinya, dan mereka kemudian pesta di rumah itu. Fa'ahufallahu ta'ala, tapi Allah masih sayang kepada Sam'un, kepada
Samson. Ayu syai'in turidu bihim asna'uhu. Wahai Samson, aku masih sayang kamu, kata Allah. Aku tahu kamu wali Allah. Aku tahu kamu dizalimi istri kamu. Aku tahu kamu dikhianati istri kamu. Tapi aku sangat menyayangimu. Meskipun rahasia itu kamu utarakan kepada istri kamu. Faqala, jawab Sam'un, uridu an tu'atiyani minal quwwah, ya Tuhan. Berilah saya kekuatan lagi seperti mula. Hatta uharrika amuda hadzal baiti. Sehingga saya bisa menggoyang rumah ini biar roboh. Tiang-tiangnya akan saya goyang. Fayanhadimu alaihim. Kemudian Sam'un merobohkan tiang-tiang rumah itu, istana itu, dan semua hancur. Faqawwahullah wa harraka nafsahu. Allah memberikan kekuatan kepada Sam'un. Fawaqa'a as-saqfu alaihim. Kemudian atapnya roboh ke bawah. Wa ahlaku jami'an, dan istrinya bersama orang-orang kafir semua meninggalkan karena kerobohan tembok-tembok itu. Wa mra'atuhu ma'ahum. Kemudian istri pengkhianatnya begitu juga mati dan mampus. Fa anjahullahu ta'ala minhum wa raddallahu alaihim jami'a a'dha'ihi. Dan Allah menggalikan kekuatan Sam'un, tangan yang dipotong, telinga yang dipotong, kemudian mata yang dicongkel, semua dikembalikan lagi oleh Allah. Fa ba'da dzalika, setelah itu Sam'un tidak keluar dari masjid, iktikaf di masjid. Abadallah alfa syahrin, sujud kepada Allah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Ma'aqiyami lailiha, hanya tahajud, wasiyami nahariya, siang berpuasa, malam tahajud. Fadaraba bisayfi fi sabilillah fabaka ashaban nabi. Dia tetap perang memerangi orang kafir. Kemudian sahabat-sahabat Nabi menangis melihat cerita Sam'un ini. Betapa agungnya Sam'un ini, betapa banyaknya pahala Sam'un ini. Ishtiyaqan lidzalika. Faqalu ya Rasulullah hal tadri sawabahu. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tahu pahalanya? Faqala alaihi salatu wassalam, la adri. Saya tidak tahu pahala Sam'un. Fa anzalallahu Jibril alaihi salam bihadhihi surah. Kalau kalian kepingin seperti Sam'un, punya pahala tahajud dan puasa selama 83 tahun 4 bulan, maka Allah akan menurunkan untuk umat Muhammad, yaitu Lailatul Qadar. U'tika wa ummataka Lailatul Qadar. Al-ibadah fiha, ibadah di dalam Lailatul Qadar, afdalu min ibadi sab'ina alfi syahrin. Lebih utama dibandingkan sembayang atau ibadah 70.000 bulan. Sab'ina alfin. Wa qala ba'dhum, ya Muhammad, raka'atani fi Lailatul Qadar khairun laka wa li ummatika min darfis sayfi alfa syahrin fi zamani Bani Israel. Ada yang mengatakan, hai Muhammad, 2 rakaat kalau dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik untukmu dan untuk umat kamu daripada perang membunuh orang kafir 1000 bulan pada zaman Bani Israel. Demikianlah asbabun nuzul surat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.